مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala az-zulumati wan nur. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur kita kepada Allah atas segala karunia yang Allah titipkan kepada kita semua dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Masih Allah hidupkan kita, masih Allah sehatkan kita, dan luar biasanya lagi Allah masih kokohkan iman dan istiqomah yang ada di dalam dada kita. Merenung kita sejenak ayah bunda, kita tanya diri kita, apalah agaknya akan terjadi kalau seandainya iman sudah tak ada lagi? Apalah agaknya akan terjadi kalau seandainya iman sudah tak ada lagi? Jangankan tak ada iman, lemah saja iman kita. Kadang-kadang sejengkal cuma jarak rumah kita ke masjid, di pangkal telinga berkumandang suara azan. Sejengkal cuma jarak rumah ke masjid, di pangkal telinga berkumandang suara azan. Kalau iman dalam keadaan lemah, takkan bergetar hati kita mendengarkan seruan azan, takkan bergerak kaki kita untuk melangkah menuju rumah Allah Ta'ala. Barangkali dulu kita pernah berada pada posisi-posisi seperti ini ayah bunda yang dirahmati Allah. Kalau sholat subuh mungkin 1001 alasan, badan letih, mata mengantuk bisa jadi alasan. Kalau zuhur barangkali pekerjaan yang tak bisa ditinggalkan bisa jadi alasan. Tapi kadang-kadang maghrib apa coba alasan kita? Jam 4 kita sudah selesai beraktivitas ataupun jam 5. Jam setengah 6 waktu kita sudah lapang, masih bisa bermain dengan anak cucu, istri dan kita cinta. Jam 6:15 atau jam 6:30 maghrib berkumandang, lapang selapang-lapangnya waktu kita. Tapi apalah daya kalau iman dalam keadaan lemah, susah kita untuk taat. Betapa banyak orang yang berbadan sehat, berbadan kuat, tapi kadang-kadang tengah malam dia menjadi bangkai di hadapan Allah Ta'ala. Tak sanggup dia untuk solat tahajud walau hanya 2 rakaat saja. Betapa banyak orang yang berbadan sehat, berbadan kuat, tapi kadang-kadang di waktu subuh dia tidak sanggup untuk solat berjamaah. Maka kita bersyukur kepada Allah dan juga bermohon kepada Allah Ta'ala, semoga nikmat iman yang masih ada sampai detik ini, semoga Allah berkenan untuk mengekalkannya sampai nanti ajal datang menjemput nyawa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa tercurah untuk kekasih kita baginda nan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ayah ibu, orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat. Kalau untuk kajian asar, dah sering saya di sini, karena dulu ada kajian sama ibu-ibu majlis taklim. Kalau yang kajian malam rasanya baru pertama kali saya hadir di sini, Pak. Jadi perkenankan, nama saya Doni Putra, Pak. Biasanya kalau saya ceramah itu yang mengundang saya biasanya anak muda. Anak muda untuk kajian-kajian remaja itu biasanya yang mengundang saya. Tapi alhamdulillah malam hari ini juga anak muda juga semuanya yang mengundang saya. Anak muda yang hadir malam hari ini nampaknya rata-rata anak muda angkatan 60. Biasanya yang mengundang saya itu anak muda angkatan 90. Tapi intinya semua kita masih anak muda. Semangatnya semangat 45. Ayah bunda yang dirahmati Allah, kita awali pertemuan kita maghrib ini dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Boleh? Boleh bunda? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayah bunda, maghrib ini kajian kita, kami mengajak ayah bunda kita belajar dari firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Surat apa bu? Surat Al-Ahzab ayat keberapa? Ayat 36. Surat Al-Ahzab ayat 36. Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Wa makana lil mu'minin, dan tidaklah patut bagi seorang mukmin laki-laki, wala mu'minatin, dan juga tidak pantas bagi mukmin perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amra, apabila sudah ada ketetapan dari Allah dan Rasulnya, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, lalu kemudian mereka pilih-pilih, lalu kemudian mereka bimbang dan ragu akan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa may ya'sillaha, siapa yang melawan menentang kehendak Allah, wa rasulahu, dan juga menentang kehendak Rasulnya, faqad dhalla, maka dia sungguh sudah sesat, dhalalan mubina, sesatnya teramat sangat nyata. Dan tidak patut bagi mukmin laki-laki, juga tidak pantas bagi mukmin perempuan, apabila sudah ada ketetapan dari Allah dan juga Rasulnya, lalu kemudian sebagai mukmin kita pilih-pilih, kita bimbang, kita ragu akan apa yang sudah ditetapkan itu. Siapa yang melawan kehendak Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia sudah berada dalam kesesatan yang sesatnya teramat sangat nyata. Ayah bunda yang dirahmati Allah, dari ayat ini kita angkat tema kita, jangan bimbang, jangan ragu, yuk taat saja. Apa temanya bunda? Apa temanya? Jangan bimbang, jangan ragu, yuk taat saja. Kalaulah ayat mengatakan ragu saja tidak boleh, apalagi kalau kita sampai pada titik menentang atau melawan. Ragu saja tak boleh, apalagi menentang atau melawan. Banyakkah ketetapan Allah itu? Setahu saya tak banyak, cuman 2 saja. Mana ketetapan Allah yang 2? Satu, ketetapan berupa perintah untuk dikerjakan, yang kedua larangan untuk ditinggalkan. Dan mesti kita yakin seyakin-yakinnya ayah bunda, yang namanya perintah pasti baik dan yang namanya larangan pasti buruk. Apabila ada perintah, kerjakan, pasti ada kebaikan. Apabila ada larangan, tinggalkan, karena di balik larangan itu ada keburukan. Jangan bimbang, jangan ragu. Sami'na wa ata'na.
Ustadz, bagaimana kalau ketetapan Allah itu tak masuk akal? Terima saja, dengarkan saja, lakukan saja. Bagaimana kalau ketetapan Allah itu berat? Lakukan. Sami'na wa ata'na. Allah tak suruh kita melainkan hanya untuk tunduk atas segala kehendaknya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Taklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk tunduk patuh ikut atas segala kehendakku, kata Allah Ta'ala. Dan mesti kita ketahui ayah bunda, seberat apapun ketetapan yang pernah berlaku pada diri kita takkan dapat mengalahkan ketetapan Allah yang pernah berlaku kepada para nabi dan para rasulnya. Adakah ketetapan Allah yang berat kemudian tak masuk akal? Ada, banyak. Contoh ayah bunda, betapa beratnya ketetapan Allah yang pernah berlaku kepada Nabi Nuh. Apa ketetapan yang Allah berlakukan kepada Nabi Nuh? Allah suruh Nabi Nuh untuk buat kapal. Wasna'il fulka bi'ayunina. Nuh, kata Allah, buat kapal. Ayah bunda, Nabi Nuh tinggalnya di pinggir sungai Siak kah? Iya. Di pinggir sungai Kampar tinggalnya Nabi Nuh. Iya. Di pinggir sungai Nil juga enggak. Di mana tinggalnya Nabi Nuh? Orang yang tinggal di tengah gurun padang pasir dapat perintah. Perintahnya apa? Buat kapal. Masuk akal? Masuk akal tak bunda? Tak masuk akal. Berat tak ini perintah? Berat luar biasa. Saya yakin ayah bunda yang hadir di sini rata-rata sudah balik dari haji dan menunaikan umroh. Contoh saja ayah bunda, bertolak mobil kita dari Bir Ali setelah mikot kemudian menuju Mekah Al-Mukarramah. Kiri kanan yang kita tengok apa ya bunda? Apa yang kita tengok? Gurun padang pasir, bukit bebatuan. Tak sama seperti kita ke Dumai lewat jalan tol hari ini. Kiri kanan bukit tapi kayunya banyak. Di tengah gurun padang pasir ayah bunda, jangankan nyari kayu yang besar, nyari kayu yang kecil saja susahnya minta ampun. Untuk buat kapal itu kayunya kecil atau besar ayah bunda? Hah? Bisa buat kapal dari lidi? Bisa? Bisa dari rumput? Tak bisa, karena yang akan dibawa nanti makhluk-makhluk yang berpasang-pasangan, kan itu perintah Allah. Mau gajahnya berpasangan, jerapahnya berpasang-pasangan, mau badaknya berpasang-pasangan, belum lagi umat manusia. Orang yang tinggal di tengah gurun padang pasir dapat perintah buat kapal. Berat. Masuk akal? Tak masuk akal. Tapi apalah daya, ini perintah. Kalau ada perintah, sami'na wa ata'na, dengarkan, lakukan, kerjakan. Ayah bunda, berandai-andai kita, apalah agaknya yang akan terjadi kalau Nabi Nuh tak mau dia buat kapal ketika itu. Ya Allah, ni perintah ni berat ya Allah, tak masuk akal ni, tak ada perintah yang lain. Mundur ajalah aku jadi nabi ya Allah. Berat betul nampaknya. Andai kata Nabi Nuh seperti itu ayah bunda, kira-kira apa yang akan terjadi? Banyak yang mendustakan Nabi Nuh, termasuk istrinya dan anak bujang Nabi Nuh yang bernama Kan'an, didustakannya. Dikatakannya Nabi Nuh sudah gila. Andailah kata ayah bunda, andai kata handphone macam kita ada saat itu, setiap orang yang hadir pasti difotonya, dimasukkannya dalam Facebook, dibagi-bagikannya dalam grup WhatsApp, kemudian dibuat statusnya, ada orang gila di kampung kita. Siapa dianya? Nuh. Apa sebab? Buat kerja yang tidak-tidak, kata orang di saat itu. Tapi lagi-lagi apalah daya, ini perintah. Kalau perintah, lakukan. Apa sebab? Di balik itu ada 1000 kebaikan. Maka jawabannya ayah bunda, kalaulah Nabi Nuh tak mau tunduk turut atas segala kehendak Allah di saat itu, saya yakin Nabi Nuh akan dibinasakan bersama umatnya yang
yang pendosa. Andai kata Nabi Nuh tak mau buat kapal, tapi hikmah di balik itu luar biasa. Masih ada tak ketetapan Allah yang tak masuk akal? Masih. Mana contohnya? Ada manusia yang hadirnya ke dunia tanpa ayahnya dan tanpa ibunya. Ada tak ayah bunda? Tak punya bapak dan tak punya ibu. Ada tak? Ada? Bingung. Entah ada entah tidak. Ada tak? Ada. Siapa emangnya Ustaz? Nabi Adam. Punya ayah dia? Enggak. Punya ibu Nabi Adam? Enggak. Menurut teori ilmu pengetahuan nyambung tak nih ayah bunda? Tak nyambung, mustahil. Tapi bagi Allah tak ada yang mustahil. Allah apabila berkehendak cukup mengatakan kun fayakun, jadilah maka akan jadi. Ada yang punya emak tapi tak punya bapak? Ada? Ada. Siapa namanya ayah bunda? Nabi Isa. Ada hewan yang wujudnya ke dunia juga tanpa melalui alam rahim induknya. Masih ingat ayah bunda? Siapa agaknya? Apa hewannya agaknya? Itulah yang disembelih Nabi Ismail, kemudian jadinya diganti dengan penyembelihan yang lain berupa seekor kibas, seekor kambing, seekor domba. Wa fadainahu bidzibhin azim. Kami ganti penyembelihan Ismail itu dengan penyembelihan yang lainnya yang juga agung, yang juga mulia. Onta yang menjadi mukjizat Nabi Soleh keluarnya dari mana? Bukan dari alam rahim induknya, tapi dari celah-celah batu. Surah Ar-Rahman abadikan di dalam Al-Quran. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Ada laut yang satunya asin, satunya tawar. Barzakh, terpisah dianya, tak mau dia menyatu. Satu asin, satu tawar. Siapa ayah bunda yang paling tua agaknya di sini nih? Atuk saya yang paling tua agaknya. Sepanjang ilmu pengetahuan yang kita dapat sampai detik ini, ayah bunda, kakek saya, atuk saya, yang namanya laut rasanya asin. Tapi Ar-Rahman dah kabarkan ayah bunda, 1400 tahun yang silam Ar-Rahman sudah katakan ada laut yang rasanya asin juga rasanya tawar. Menurut ilmu logika kita tak nyambung, tapi Al-Quran sudah abadikan. Kebenaran ayat ini ayah bunda baru terbukti di akhir abad yang ke-19. Andai kata dulu para sahabat mengukur kebenaran ayat Al-Quran dengan logika yang pendek, saya yakin pasti sahabat tak mau menerima. Itulah ayat Al-Quran saking agungnya, luar biasanya ayah bunda. Kadang-kadang untuk membuktikan kebenaran satu ayat butuh waktu ratusan bahkan ribuan tahun lamanya. Apa sebab? Akal kita ini lola. Akal kita ini lola, loadingnya lama. Ilmu kita sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan aku tak kasih kamu ilmu, kata Allah, melainkan hanya sedikit saja. Masih ada yang tak masuk akal? Masih. Apa contohnya ayah bunda? Ketetapan Allah yang pernah berlaku kepada Nabi Muhammad peristiwa Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram sampai ke Masjid Al-Aqsa yang kami berkahi negeri-negeri yang ada di sekelilingnya. Singkatnya ayah bunda, karena ini bukan waktu menjelaskan Isra Mi'raj, tapi setidaknya saya yakin ayah bunda sudah terbayang peristiwa Isra dan Mi'raj, karena hampir setiap tahun pasti dijelaskan oleh guru-guru kita. Diperjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit, diperjumpakan dengan para nabi. Ada Nabi Adam, ada Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lainnya, dan beraneka ragam peristiwa yang lainnya. Paginya ayah bunda, malamnya Isra Mi'raj, paginya Nabi Muhammad duduk di depan Ka'bah.
merenungkan peristiwa yang dia alami tadi malam. Nampak sama Abu Jahal. "Mat, ya, panjang betul menung kau. Apa pasal?" kata Abu Jahal. Dah pandai Abu Jahal bahasa Melayu Pak Ustaz. Itu andai kata kalau terjadinya di Melayu kita ini. "Ada apa Muhammad?" Berceritalah Nabi Muhammad. Bercerita Nabi Muhammad dengan polosnya. Apa sebab? Karena apapun yang dialami Nabi Muhammad akan diceritakan. Karena ada sifat Nabi Muhammad, diantaranya ada tabligh, wajib menyampaikan, ada amanah yang mesti ia juga sampaikan. Sampaikan Nabi Muhammad, "Ayah bunda, paman-paman, tadi malam aku diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa, naik ke langit ke-7, berjumpa dengan ini, berjumpa dengan itu." Apa kata Abu Jahal, "Ayah bunda, Muhammad, kau kata kau tadi malam Isra Mi'raj cuma satu malam, ke Palestina cuma satu malam. Kami saja dengan kuda-kuda terhebat kami, dengan kuda-kuda paling cepat yang kami punya, itu ke Palestina itu waktunya 40 hari 40 malam. Kau kata sekarang cuma satu malam saja. Dusta kau ni Muhammad, mau tanya kau ni Muhammad." Ayah bunda yang dirahmati Allah, didustakan oleh Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal setelah itu ayah bunda? "Muhammad," katanya, "mau tak kau aku kumpulkan orang banyak, kemudian kau ceritakan semua orang tu apa yang terjadi tadi malam." Ayah bunda, andai kata niat Abu Jahal di saat itu, betapa besarnya pahala Abu Jahal. Tapi niatnya nak kumpulkan orang cuma satu saja ayah bunda, ingin membuli Nabi Muhammad, karena menurut dia ini perkara yang tidak. Kawan bunda cerita sama bunda, "Bu, tadi malam aku pergi umroh, alhamdulillah dini hari dah sampai Pekanbaru." Percaya tak bunda? Percaya bunda? "Bu, tadi malam bu kak, aku pergi umroh," kata dia. "Naik dari Pekanbaru nih, kemudian terus ke Saudi sana, alhamdulillah subuh dah sampai." Percaya tak bunda? Percaya? Ayah bunda, andai kata kita di zaman Nabi Muhammad SAW, kira-kira agaknya kita akan dengarkan Abu Jahal atau dengarkan Nabi Muhammad? Bingung namanya. Makanya ayah bunda, bersyukur kita hidup hari ini. Banyak kadang-kadang kita tak pandai bersyukur, berharap betul, "Ya Allah, kenapa kau takdirkan aku hidup hari ini, ya Allah? Lebih bagus lagi aku hidup di zaman Rasulullah." Andai kata kita sezaman dengan Rasulullah SAW, yakin tak kita ikut dengan Nabi Muhammad SAW? Tantangannya banyak. Anak bisa menjadi yatim, istri bisa menjadi janda, nyawa bisa melayang, hanya karena mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Melayang nyawanya ibu si Amr, Sumayyah, awwalus syahidah fil Islam, wanita pertama yang mati di sepanjang sejarah agama, di sepanjang sejarah peradaban Islam. Kenapa Sumayyah mati? Karena mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, mengikuti risalah Nabi Muhammad. Diseret di tengah gurun padang pasir. Kemudian ada riwayat mengatakan ayah bunda, tangan diikat satu, tangan kiri diikat satu, diikatkan talinya ke kuda pak. Kemudian dipecut kudanya itu dengan berlawanan arah. Penderitaan Sumayyah ketika masuk ke dalam agama Islam. Pada akhirnya dipukul, diinjak, kemudian dilepaskan tombak di perutnya. Meninggal 2 orang insan dalam satu waktu. Karena ketika itu Sumayyah dalam keadaan hamil. Ada yang mengatakan ditusuk di perutnya, ada yang mengatakan mohon maaf ditusuk dari kemaluannya. Penderitaan Sumayyah ketika masuk ke dalam agama Islam. Tak mudah hidup sezaman dengan Rasulullah. Makanya bersyukur kita yang hidup hari ini. Tapi kadang-kadang sayang 1000 kali sayang, ada umat Islam gara-gara Indomie ia gadaikan akidahnya, gara-gara setetes kenikmatan dunia, gara-gara pangkat dan jabatan yang barangkali cuma 5 atau 10 tahun, berani dia menggadaikan akidahnya, berani dia untuk tidak menyuarakan yang mana yang benar, mana yang hak, mana yang batil.
Bunda yang dirahmati Allah, tak masuk akal, tapi apalah daya, bagi Allah tak ada yang tak masuk akal, bagi Allah tak ada yang mustahil, semuanya bisa, semudah membolak-balikkan telapak tangan. Itu contoh ketetapan Allah yang berat, yang tak masuk akal. Kalau ada perintah bagaimana? Sami'na wa ata'na. Contoh kata orang lagi, ayah bunda, contoh terakhir, ketetapan Allah dalam bab warisan. Allah jelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nisa, lidzakari mithlu hazzil unsayain, laki-laki mendapatkan 2 kali bagian perempuan. Laki-laki dapat bagian 2 kali perempuan. Muncul kelompok, kalau tak salah 2005 sudah muncul, sudah nampak kelompok feminisme, kelompok yang ingin menyamaratakan antara hak-hak laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki boleh jadi pemimpin, perempuan juga boleh jadi pemimpin. Kalau laki-laki boleh jadi imam, perempuan mestinya juga boleh jadi imam. Kan viral dulu tahun 2005 ke atas, ayah bunda. Kalau laki-laki dapat warisan 2, perempuan mestinya dapat 2 juga. Apa sebab ketentuan warisan itu yang laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan tuh ndak up to date, kata dia. Tak sesuai dengan zaman now, tak sesuai dengan zaman milenial. Kalau dengan zaman bahola sesuai, kata dia. Nah, inilah kemudian dihebohkan, ayah bunda, diotak-atik ayat-ayat Al-Quran. Menurut mereka tak masuk akal, tak adil. Ayah bunda, kata Al-Quran yang adil itu laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1 dalam bab warisan. Tanya saya sama bunda-bunda saya, bunda, oh bunda, kata Al-Quran laki-laki dapat jatah 2 kali bagian perempuan. Itu kata Al-Quran. Menurut bunda adil tak tuh bunda? Tak berbunyi dia. Kata Al-Quran laki-laki dapat 2. Yang adilnya bab warisan itu seperti itu. Adil tak bunda? Bingung menjawabnya. Kata kelompok feminisme tak adil, tak adil. Maka ayah bunda jawabannya, kalaulah Al-Quran tidak adil, Al-Quran itu datangnya dari mana, ayah bunda? Al-Quran itu apa? Kalamullah. Kalaulah Al-Quran ini tidak adil, maka tentu Allah juga tidak adil. Kalaulah Allah tidak adil, lalu siapa lagi yang lebih adil? Kata kelompok feminisme itu tak adil. Semestinya sama laki-laki dengan perempuan, tak boleh dibeda-bedakan. Itu kata kelompok feminisme. Maka ayah bunda yang dirahmati Allah, kita tengok betul sejenak, ayah bunda, betapa adilnya Al-Quran. Contoh, tiba-tiba bapak dapat warisan. Berapa warisannya Pak Ustadz? 40 miliar. Aminkan cepat Pak, banyak malaikat hadir sekarang nih. Bapak dapat warisan 40 miliar. Aminkan cepat Pak. Amin. Kalau bapak dapat 40, berarti ibu dapat berapa? Dapat berapa? Dapat 20. Ibu dapat warisan 20 miliar. Aminkan Bu. Kuatkan sedikit lagi Bu. Semangat sedikit ngaji Bu. Amin. Nah, belum makan nampaknya tadi, banyak yang puasa kayaknya tadi. Ayah bunda, bapak dapat warisan 40 miliar. Pertanyaan saya, bapak yang punya 40 miliar ini, ada tak kewajiban dia dari harta yang dia punya untuk berbagi kepada bunda? Ada? Kuat bunyinya Pak. Bapak punya duit berapa tadi bunda? 40 miliar. Bunda ada hak di sana? Ada hak di sana. Mulai dari ujung rambut ibu sampai ujung kaki ibu
itu sepenuhnya tanggung jawab bapak. Ibu nak beli bedak yang berwarna-warna, ada kuning, hijau, merah, 3 inci pula tebalnya, kewajiban bapak. Ibu nak beli bulu mata yang panjangnya semeter membengkok ke ujungnya sikit, apa namanya tuh bunda? Pakaian ibu-ibu lah tuh yang tahu. Ibu nak pakai gencu di bibirnya, gencu yang anti air, tak luntur dia ketika berwudu, mahal harganya tuh Pak Ustaz. Ibu-ibu lah yang tahu. Mulai dari ujung rambut ibu sampai ujung kaki sepenuhnya tanggung jawab. Tanggung jawab siapa, Bu? Tanggung jawab bapak. Datang yang perempuan kuliah di kedokteran, papa ya, papa kan punya duit, emangnya kenapa luntur budak adik ke kampus naik Gojek, naik Grab tuh, terus adik maunya apa? Belikanlah adik mobil satu, mobil second jadilah, kata dia. Adik mau mobil apa? Auto Jazz jadilah papa, kata dia. Pertanyaan saya, ayah bunda, ada tak kewajiban seorang ayah untuk berbagi kepada anak perempuannya? Ada. Datang lagi yang bujang, papa belikan abang motor satu. Kan baru kemarin abang ayah belikan motor satu, tak main lagi 125 cc itu papa. Adik maunya yang banyak, maunya yang 500, yang 1000 cc macam Ustaz Doni Putra sama Ustaz Somad tuh. Malu adik kalau touring tinggal terus di belakang. Ustaz Doni, Ustaz Somad tuh jauh ke depan, cc-nya besar, malu adik, kata dia. Pertanyaan saya, ayah bunda, ada tak kewajiban seorang ayah untuk berbagi kepada anak laki-lakinya? Ada. Hartanya berapa tadi? 40 miliar. Pertanyaan ayah saya lagi, ayah bunda, sudah berbagi ke istri, sudah berbagi ke anak-anak, masih ada tak tanggung jawab kami yang laki-laki ini? Masih nih bunda. Kemana lagi tanggung jawab kami? Banyak betul. Sama siapa lagi bunda? Orang tua ya juga. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ke kanan ke istri, ke bawah ke anak-anak, tambah lagi kepada kedua orang tua. Makanya beruntung bunda ketika mendapati seorang suami yang cinta kepada bunda, perhatian kepada anak-anak, dan dia sayang kepada kedua orang tuanya. Apa sebab? Saya yakin dan percaya dengan yang namanya hukum karma. Percaya Ustaz hukum karma? Percaya. Ayatnya adakah? Ada. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Setiap istri yang membatas-batasi suaminya mengabdi kepada kedua orang tuanya, kelak nanti anak laki-lakinya juga akan dibatasi oleh istrinya untuk mengabdi kepada kedua orang tuanya. Makanya mohon maaf ayah bunda, sering suami-suami ketika berbagi kepada kedua orang tuanya dalam keadaan sembunyi. Apa sebab? Takut sama istri. Ikatan suami takut istri. Di mana kejadiannya tuh Pak Ustadz? Alhamdulillah tak ada di sini. Alhamdulillah. Terus di mana Pak Ustadz? Di Manado. Manado itu mana Pak Ustadz? Mano saja ada. Banyak terjadi ayah bunda yang dirahmati Allah. Dah selesai pembagian bapak yang kami laki-laki, ada kewajiban kepada istri, ada kewajiban kepada anak, ada kewajiban kepada saudara, ada kewajiban kepada kedua orang tua kita. Duitnya berapa tadi? 40 miliar. Sekarang kita bahas punya ibu lagi. Ibu tadi duitnya berapa tadi bunda? 20 miliar. Pertanyaan saya bunda, bunda punya duit 20 miliar. Menurut syariat, ada tak kewajiban ibu untuk berbagi dari harta yang ibu punya kepada kami yang suami ini? Kuat bunyinya Pak, lebih kuat lagi bunyinya. Ibu tak perlu berkecil hati, itu fitrahnya ibu sebagai sebagai perempuan. Malu aku sama Ustaz katanya, tak perlu ibu malu, itu fitrah ibu.
Ibu punya duit 20 miliar tak ibu bagi kepada kami suami ini, takkan berdosa ibu? Takkan berdosa. Tak ada kewajiban ibu berbagi kepada suami kalau ibu tega. Apa pula dapat suami miskin melarat. Kasihan betul lah suami itu. Ayah bunda yang dirahmati Allah, karena memang menurut syariat itu perempuan itu tanggung jawab laki-laki. Maka beruntung jadi kaum perempuan. Kenapa begitu? Khususnya dari sisi harta. Dapat harta dari banyak sisi. Mana saja? Satu dari bab warisan, betul? Ya. Yang kedua, dari mana lagi ibu dapat harta? Dari penghasilan suami. Itu ada jatah bunda di sana. Pernah ada yang mengadu sama saya, bunda yang dirahmati, Ustaz, saya sudah menikah 2 tahun. Suami saya tak mau menafkahi saya. Akhirnya terpaksa saya mencari sendiri. Wal-iyazubillah. Seluruhnya tanggung jawab suami. Bukan hanya duit, tapi dunia dan akhirat itu tanggung jawab suami. Bunda yang dirahmati Allah. Yang ketiga, ibu dapat harta dari mana? Kalau ibu punya usaha sendiri, ibu punya PNS contohnya, ibu BUMN, ibu punya rumah makan, itu mutlak milik ibu. Makanya ya bunda, tadi bapak 40 miliar berbagi ke kanan, berbagi ke kiri, berbagi ke bawah, berbagi ke atas. Tadi ibu dapat berapa? Cuman 20 miliar. Tak ada kewajiban berbagi ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Sama orang tua saya Ustaz, orang tua ibu juga tanggung jawab suami, sepenuhnya tanggung jawab suami. Suami itu, laki-laki itu bertanggung jawab bukan hanya kepada ayah ibunya saja, tapi dia juga bertanggung jawab kepada kedua mertuanya. Makanya ayah bunda, setelah kita jelaskan sedetail itu, kira-kira mana yang lebih banyak dapat harta, laki-laki atau perempuan? Emosi wak jadinya pak ya. Saya berani katakan ayah bunda, kalau tak perempuan lebih banyak minimal sama. Yang adil itu kan bukan sama rata sama rasa. Yang adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, itulah yang adil. Makanya Allah berlakukan dalam bab warisan, laki-laki lebih banyak dapat jatah dibandingkan dengan perempuan. Apabila ada ketentuan Allah yang berat tak masuk akal sekalipun, terima saja, jangan bimbang, jangan ragu. Sami'na wa ata'na. Bagaimana dengan larangan? Larangannya sederhana, cuma Pak Ustadz, tinggalkan. Apa sebab? Di balik sebuah larangan sekalipun sederhana, tampaknya banyak kemudaratan di dalamnya. Ayah bunda, sering kadang-kadang kita ayah bunda, jangankan azab yang kecil, jangankan larangan yang sepele, larangan yang berat saja kadang-kadang kita anggap remeh temeh. Banyak larangan yang luar biasa, ada ancamannya disebutkan di dalam Al-Quran, kita anggap remeh temeh. Contohnya apa? Banyak orang yang tak takut makan riba, padahal jelas Al-Quran katakan, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, kemudian Allah mengharamkan riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan memusnahkan, ini bahasanya Pak, Allah akan memusnahkan para pelaku riba, dan Allah akan tumbuh kembangkan orang yang berbuat sedekah. Tak tanggung-tanggung ancaman untuk orang yang memakan riba. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ar-riba salasa wa sab'una abwab aisaruha ayyankihar rajulu ummuhu. Riba ada 73 tingkatan dosanya. Seringan-ringan dosa bagi para pelaku riba sama dengan seorang laki-laki yang berzina dengan ibu kandungnya. 73 tingkatan dosa riba, seringan-ringan dosa bagi para pelaku riba sama dengan seorang laki-laki yang berzina dengan ibu kandungnya. Mohon maaf ayah bunda,
berzina saja laki-laki biasa dengan wanita biasa masih lajang dua-duanya, itu sudah termasuk dalam kategori kabair, dosa-dosa besar. Sekarang dia berzina dengan ibu kandungnya, kira-kira semakin berat atau semakin ringan azabnya? Semakin berat. Tak usah dibayangkan azab yang berat, azab yang ringan saja kita takkan mampu. Inna ahwana ahli nari azaban yaumal qiyamati la rajulun tudha'u fi akhmasi qadamaihi jumratun yugla min hadimamuhu. Seringan-ringan azab bagi seorang hamba di yaumil kiamah kelak, ditaruh bara api yang amat sangat kecil di telapak kakinya. Apa akibatnya? Melelehlah otaknya dibuatnya. Ayah bunda, demikian dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Apapun perintah Allah, mari kita kerjakan, pasti ada kebaikan. Apapun larangan Allah, mari kita tinggalkan, karena di balik larangan ada keburukan. Kita bermohon kepada Allah, semoga Allah semakin kokohkan iman dan istiqomah kita untuk menjalankan perintahnya dan untuk meninggalkan larangannya, sehingga dengan itu kebahagiaan di dunia dan di akhirat bisa kita raih bersama. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.